Belajar bersama Kak Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku, Kak Yo. Pada hari ini, Kak Yo akan membahas mengenai teks narasi. Pernahkah teman-teman menceritakan suatu pengalaman, kejadian, atau peristiwa kepada orang lain? Pasti pernah kan? Hal tersebut merupakan bentuk teks narasi yang disuarakan dan tanpa teman-teman sadari, teman-teman menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih mengenal apa itu teks narasi, mari bersama Kak Yo kita ke pembahasannya. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang berisikan serangkaian peristiwa dan kejadian yang disusun secara berurutan waktunya. Peristiwa dan kejadian di dalam teks narasi ada yang benar-benar terjadi di dunia nyata dan ada pula yang berupa khayalan penulis saja. Contoh teks narasi yang berisikan peristiwa dan kejadian nyata disebut teks narasi non-fiksi, seperti sejarah, biografi, atau autobiografi. Sedangkan teks narasi yang berisikan cerita, peristiwa, dan kejadian khayalan disebut teks narasi fiksi, seperti cerpen, novel, dongeng, dan lain-lain. Tujuan teks narasi yaitu memberikan informasi dan wawasan untuk menambah pengetahuan pembaca. Selain itu, secara umum bertujuan memberikan hiburan kepada pembaca. Ciri-ciri teks narasi. Teks narasi berisikan tentang cerita, kisah, kejadian, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif atau menceritakan. Kemudian, cerita di dalam teks narasi memiliki peristiwa, konflik, dan alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Selain itu, di dalam teks narasi memiliki unsur-unsur pembentuk atau intristik berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Jenis teks narasi. 1. Narasi informatif atau ekspositoris. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, bersama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, diasingkan di Banda Neira pada tahun 1936 sampai 1942. Berbeda dengan Bung Hatta yang pandai mengajar anak-anak setempat, Sultan Syahrir lebih pandai bersosialisasi dengan penduduk lokal, khususnya kalangan muda. Sultan Syahrir juga dikenal sebagai Bapak Sosialisme Indonesia. Contoh teks narasi informatif di atas menceritakan penggalan kisah Bung Hatta dan Sultan Syahrir selama diasingkan di Banda Neira. Dalam contoh di atas terdapat beberapa informasi faktual seperti periode waktu, nama tempat, dan keterangan lainnya. 2. Narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman rasa seni secara objektif yang muncul sebagai pengakuan akan keindahan suatu karangan teks narasi. Dapat berupa kata-kata yang digunakan sampai dengan ceritanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Contohnya, kala itu mentari belum bangun dari peraduannya. Ayam-ayam jago pun belum melakukan tugasnya. Namun, Pak Raden telah keluar dari rumahnya. Kulitnya yang keriput dan tipis seolah-olah tidak mampan oleh hembusan angin yang sedari tadi berusaha membekukannya. Dalam contoh teks narasi artistik tadi, banyak menggunakan bahasa figuratif atau kiasan. Contohnya, ayam-ayam jago pun belum melakukan tugasnya. Nah, artinya Pak Raden telah keluar dari rumah saat matahari belum terbit. Yang ketiga,
narasi sugestif. Narasi sugestif berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Contohnya, setiap libur di hari Sabtu, Donna selalu pergi ke rumah nenek. Rumah nenek tak jauh dari rumahnya. Hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit untuk sampai di sana dengan naik sepeda. Nenek memiliki banyak ayam dan bebek yang dipelihara di kebun belakang. Nenek dibantu Pak Anwar untuk memelihara semua peliharaannya. Kebetulan hari itu, Pak Anwar tidak datang ke rumah nenek. Ia sedang tidak enak badan. Nenek kewalahan memberi makan ayam dan bebeknya karena jumlahnya yang banyak. Setelah mendengar atau membaca mengenai contoh teks narasi sugestif, apakah teman-teman mendapatkan gambaran perihal serangkaian kejadian yang telah dituliskan atau dibacakan tadi? Jika dapat berimajinasi atau membacanya, itu berarti contoh tersebut telah berhasil atau memenuhi syarat sebagai teks narasi sugestif. Setelah Kak Yu menyampaikan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks narasi, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada kolom komentar video ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah membuat teks narasi. Unsur kebahasaan teks narasi. 1. Menggunakan kata kiasan atau metafora. Metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya. Metafora disebut juga sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan yang digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat lebih menarik. Contohnya, tulang punggung, yang artinya seseorang yang membantu. Panjang akal, artinya dapat berpikir dengan baik, dan lain-lain. 2. Menggunakan kata kerja transitif atau intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, yang artinya gabungan dua kata, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, saya makan sebuah jeruk. Objek di sini adalah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, Momo terjatuh. Di sini tidak ada terdapat objek. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Penggunaan kata penghubung agar pembaca tidak bingung. Biasanya, penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Struktur teks narasi. 1. Orientasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. 2. Orientasi. Pada bagian ini, penulis menceritakan kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya, hingga mencapai puncaknya. 3. Resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. 4. Reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi untuk ditulis oleh penulis teks narasi. Agar lebih memahaminya, kita masuk ke contoh orientasi. Teks narasi yang berjudul Ibu dengan Satu Mata. Ibuku hanya memiliki satu mata. Ketika aku tumbuh dewasa, aku membencinya karena hal itu. Aku benci terhadap perlakuan kawan-kawanku di sekolah. Aku benci bagaimana anak-anak lain menatapnya
dan memalingkan muka dengan jijik. Ibuku bekerja dengan 2 pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi, aku justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat sedang bersamanya. Dalam contoh teks narasi tadi, merupakan struktur orientasi dalam teks narasi yang menjabarkan tokoh aku yang tidak menyukai ibunya yang bermata satu. Baiklah, kita lanjut ke struktur teks narasi berikutnya, yaitu komplikasi. Contohnya bersambung dengan cerita yang tadi. Setelah aku tumbuh dewasa, aku melakukan apapun sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari ibuku. Aku belajar dengan keras dan mendapatkan pekerjaan di kota. Agar tidak bertemu dengannya, aku menikah dan mulai membesarkan keluargaku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, demi menyediakan kehidupan yang nyaman untuk anak-anakku tercinta. Aku bahkan tidak memikirkan ibuku lagi. Pada suatu ketika, sebuah undangan untuk reuni sekolah membawaku kembali ke kampung halaman setelah puluhan tahun lamanya. Tetanggaku mengatakan bahwasannya ibuku sudah meninggal dunia dan meninggalkan surat untukku. Suratnya mengatakan bahwasannya ibu juga menceritakan bagaimana dia memberikan mata kepada aku yang waktu kecil mengalami kecelakaan. Pada bagian ini, ceritanya menggambarkan bagaimana tokoh aku sangat tidak menyukai tokoh ibu. Sehingga tokoh aku ini memperlakukan tokoh ibu dengan sangat jahat yang memicu konflik terjadi. Contoh struktur teks narasi berikutnya adalah resolusi. Setelah membaca surat dari ibu, air mataku menetes. Aku sangat menyesal. Diriku selalu menyalahkan diriku sendiri. Mengapa dulu aku tidak pernah sedikit pun bersikap baik pada ibu? Aku bahkan tega menghilangkan dirinya dari kehidupanku. Padahal, ibu selalu ada untuk membantuku. Pada bagian ini, konflik sudah menurun karena tokoh aku telah membaca surat yang berisi kebenarannya. Yang mana, tokoh ibu memberikan salah satu matanya kepada anaknya, yaitu tokoh aku yang mengalami kecelakaan. Contoh struktur teks narasi berikutnya adalah reorientasi, yang sebenarnya tidak wajib ditulis oleh para penulis, yaitu pesan moral. Jangan pernah Anda menyakiti perasaan orang tua karena Anda tidak pernah tahu apa saja yang telah dilakukan oleh orang tua Anda, sehingga Anda bisa menjadi seperti sekarang. Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan orang yang disayangi akan meninggalkan untuk selama-lamanya. Biasanya, pembaca yang menelaah suatu teks dan mencari pesan moralnya. Tetapi ada juga beberapa tulisan yang mana penulis menjabarkan pesan moralnya agar lebih memahami tujuan cerita tersebut. Langkah-langkah teks narasi. 1. Cari dan tentukan terlebih dahulu judul, tema, amanat yang ingin disampaikan. 2. Tentukan sasaran pembaca, apakah untuk anak-anak, remaja, atau dewasa. 3. Buat rancangan mengenai peristiwa utama yang dijadikan alur cerita yang ditampilkan menjadi beberapa bagian, pembuka, perkembangan, dan akhir cerita. 4. Menyusun tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang, kemudian memperhatikan struktur teks narasi berupa orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Yang kelima, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Baiklah, sekian pembahasan hari ini mengenai teks narasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di video ini. Diharapkan juga teman-teman sudah mampu memahami dan menulis karangan teks narasi teman-teman sendiri. Kritik dan saran sangat berarti untuk kualitas video yang akan datang. Kak Iyo dan jajaran undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.